Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang soal SBMPTN Saintek 2017 untuk materi fisika dengan kode soal 124. Kita mulai dari soal nomor pertama. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas di sebuah planet dengan percepatan gravitasi tetap. Kecepatan peluru ditunjukkan oleh grafik seperti pada gambar. Pernyataan yang benar adalah, sini kita perhatikan grafiknya. Sumbu vertikal itu adalah nilai kecepatan dan sumbu horizontal itu adalah nilai waktu. Di sini terlihat bahwa pada detik ke 0 atau kecepatan mula-mula nilainya itu 40 meter per sekon, kemudian turun tiap 1 detiknya berkurang 10 meter per sekon, dan 0 di detik keempat negatif. Kecepatan bernilai positif ini menandakan bahwa peluru masih bergerak ke atas, dan kecepatan bernilai negatif ini menunjukkan bahwa peluru telah bergerak turun, dan kecepatan bernilai 0 di sini pada detik keempat itu menunjukkan bahwa partikel atau peluru itu mencapai titik puncak. Kita mulai untuk bagian A. Peluru mencapai posisi tertinggi sebesar 160 meter. Jadi kalau kita mau cari tinggi maksimumnya, kita analisis X sama dengan V dikali T sama dengan, nah waktu untuk mencapai tinggi maksimum itu adalah 4 detik, dan kecepatannya itu awalnya 40 terus berkurang sampai di detik keempat itu 0. Nilai titik tengahnya 40 dan 0 itu 20 meter per sekon. Berarti kecepatannya 20 kali 4 berarti tinggi maksimumnya itu adalah 80 meter. Berarti pada bagian A itu salah. Bagian B, perpindahan peluru selama selang waktu dari 0 sampai 8. 0 itu pada saat peluru ditembakkan, dan 8 itu pada saat peluru telah mencapai posisi awal saat ditembakkan. Jadi perpindahan peluru itu 0 karena dia kembali ke posisi awal. Jadi perpindahan 160 itu salah karena perpindahannya itu 0. Bagian B juga salah. Bagian C, kelajuan peluru kembali mencapai titik penembakan adalah 0 meter per sekon. Kita perhatikan, mencapai titik penembakan, peluru itu memiliki kecepatan di sini pada titik ke-8 itu mencapai kecepatan 40 meter per sekon ke arah bawah. Jadi kecepatan 0 meter per sekon itu salah karena kecepatan yang harusnya itu adalah 40 meter per sekon. Bagian D, panjang lintasan peluru pada selang 2 sampai 6 detik adalah 40 meter. Jadi kita lihat 2 sampai 6 detik. Jadi di sini bisa kita bagi 2 sampai 4 itu kecepatannya positif, artinya peluru masih bergerak ke atas, dan 4 sampai 6 detik itu kecepatannya negatif, atau peluru telah bergerak turun. Jadi kita analis dulu yang pertama 2 ke 4 detik dari X1. Ini untuk 2 sampai detik keempat, V1 dikali T. Waktunya itu 2 ke 4 itu artinya 2 detik V1. Nah, kecepatannya itu pada saat detik kedua itu kecepatannya 20. Kemudian turun sampai di detik keempat itu 0. Karena perubahannya tetap dari 20 ke 0, maka kita ambil kecepatannya itu di tengah-tengahnya, itu adalah 10 meter per sekon. 10 kali 2, hasilnya 20 meter. Terus kita cari lagi untuk detik keempat dan ke-6. X2 sama dengan V2 dikali T. Waktunya juga 4 ke 6 itu 2 detik. Kecepatannya detik keempat itu 0, dan detik ke-6 itu minus 20. Minus itu cuma menandakan arahnya, artinya bergerak turun. Nah, berarti dari 0 ke 20 berubah secara teratur. Kita ambil saja nilai tengah-tengahnya yaitu 10. Berarti 10 kali 2 sama dengan 20 meter. Jadi panjang lintasan dari 2 sampai 6 itu kita jumlah 20 tambah 20 berarti 40 meter. Berarti bagian D benar, otomatis bagian E salah. Kita lanjut pada soal nomor 2. Sebuah lemari besi dengan berat 300 Newton awalnya dalam keadaan diam, ditarik oleh sebuah gaya dengan arah membentuk sudut θ di atas garis mendatar, di mana cos θ itu 3/5. Apabila koefisien gesek statis dan kinetik antara lemari besi dan lantai bertutur adalah 0,5 dan 0,4, gaya gesek kinetik yang bekerja pada lemari adalah 72 Newton dan besar percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Maka percepatan lemari besi dan gaya menarik lemari besi berturut-turut adalah, jadi pertama kita gambar dulu sistemnya. Lemari
dengan berat 300 Newton, kemudian ditarik dengan gaya yang membentuk sudut theta. Pada lemari ini bekerja gaya gesek kinetik sebesar 72 Newton. Pada lemari ini juga bekerja gaya normal ke atas. Kemudian kita uraikan gaya F ini pada arah horizontal dan arah vertikal. Jadi di sini adalah F cos theta, yang ke atas ini adalah F sin theta. Di sini diketahui bahwa gaya gesek kinetiknya itu adalah 72 Newton. Jadi kalau kita analisis gaya gesek kinetiknya, gaya gesek kinetik itu sama dengan mu k dikali n. Gaya gesek kinetiknya itu adalah 72 Newton sama dengan koefisien gesek kinetik 0,4 dikali gaya normal. Gaya normal ini itu adalah gaya yang bekerja pada arah vertikal. Jadi kita analisis bendanya untuk arah vertikal. Karena lemarinya ini dia tidak bergerak naik maupun turun, berarti total gaya pada sumbu Y vertikal itu sama dengan 0. Pada sumbu vertikal itu ada 3 gaya, itu gaya normal ke atas, F sin theta juga ke atas, dan gaya berat ke bawah. Kita anggap yang ke atas itu positif, berarti N ditambah F sinus theta dikurang 300 sama dengan 0. N sama dengan 300 dikurang F sin theta. Sin theta itu di sini diketahui cos theta-nya 3/5. Jadi kalau kita buat segitiga, di sini theta, cos itu adalah samping banding sisi miring. Sampingnya itu 3, sisi miringnya 5. Dengan menggunakan Pitagoras, maka kita akan tahu bahwa kalau sini 3, sampingnya 5, berarti di sini pasti 4. Berarti sin theta-nya itu adalah 4 sisi depan banding sisi miring. 4/5. Kita masukkan gaya normalnya 300 dikurang 4/5 F 72 sama dengan 0,4 kali 300 120 dikurang 0,4 kali 4 1,6 bagi 5 F atau 1,6 F dibagi 5 sama dengan 120 dikurang 72 48. Kemudian kita masing-masing bagi 1,6, dicoret, berarti 30. Berarti F sama dengan 5 kali 30 150 Newton. Jadi gaya yang menarik lemari itu adalah 150 Newton. Di sini ada dua nilai gaya 150 Newton, itu bagian pilihan B dan pilihan D. Nah, kita akan cari lagi untuk nilai percepatannya. Bagian B itu percepatannya 18/30, bagian D itu percepatannya 0 meter per sekon. Ingat, karena gaya gesek yang bekerja pada lemari itu adalah gaya gesek kinetik, berarti lemarinya itu sudah bergerak. Karena awalnya diam, berarti supaya dia diam terus bergerak, maka pasti lemarinya itu butuh percepatan. Dan di sini untuk bagian D itu percepatannya 0, berarti tidak mungkin. Berarti yang mungkin itu adalah bagian B. Percepatannya itu adalah 18/30 meter per sekon. Kita juga bisa analisis percepatannya itu A itu sama dengan total gaya pada sumbu X dibagi dengan M. Pada sumbu X itu ada F cos theta, terus ada yang tarik ke belakang itu gaya gesek kinetik. Dengan memasukkan nilai-nilainya, dan percepatan lemari itu adalah 18/30.